Semoga hari ini tetap selalu semangat dalam untuk belajar ya, dalam pembelajaran fisika. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Torik untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai belajar lagi, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk rasa nasionalisme kita. Oke, silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya mau ngecek hadiah kalian dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke, mungkin karena sakit ya temannya ya. Oke, semoga kita doakan semoga teman-teman yang sedang sakit doakan semoga cepat sembuh dari sakitnya. Oke. Nah, selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik sekali. Oke, saya minta 3 orang atau 4 orang mungkin 3 orang ya. Boleh maju ke depan untuk. Oke, silakan 3 orang boleh maju ke depan. Kita akan bermain-main sejenak dengan yang namanya fisika ya. 3 orang bermain sejenak dengan yang namanya fisika. Oke, silakan satu gang ya. Sebentar, satu pegang. Saya mau menyiapkan ini. Satu pegang. Ya, satu pegang. Oke, satu lagi. Nah, satu lagi. Silakan menghadap ke teman-temannya. Dan 1 orang perempuan saya mau minta lagi 1 orang. Boleh, Cika boleh. Sini. Di sini. Silakan menghadap ke teman-temannya. Cika boleh di sini. Cika. Cika dengan menggunakan sendok yang untuk menyuap nasi. Oke, silakan bercermin dengan menggunakan cermin tersebut. Di belakang Kak, ya. Yang ini ya, ini satunya. Ya, ini. Nah, silakan lihat apa yang ada di terbalik ya. Bayangan kalian ada di dalam cermin ya. Ada cermin, kemudian jika gimana juga terbalik juga. Oke. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimana pembentukan cahaya pada cermin cekung. Jadi yang kalian mendapatkan itu adalah cermin cekung ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk, boleh tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cermin cekung ya. Oke, silakan boleh dilihat PowerPoint-nya saya. Silakan boleh dibuka juga handphone yang sudah kalian dapatkan ya, yang sudah saya bagikan. Handphone yang sudah saya bagikan tadi. Oke, nah handphone yang seperti ini sudah saya bagikan ke kalian. Silakan kalian lihat. Ya. Oke, kemampuan cara pada cermin cekung. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama melalui kegiatan pemaparan materi,
Selanjutnya mampu mendefinisikan pengertian dari cermin cekung dengan benar. Jadi nanti kalian akan menjelaskan pengertian daripada cermin cekung tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktik. Nah, nanti kita akan melakukan sebuah praktik di sini, ya. Selanjutnya mampu menjelaskan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung dengan benar. Kemudian yang ketiga, diberikan sebuah benda pada jarak S. Selanjutnya mampu melukiskan dan menjelaskan sifat bayangan pada cermin cekung dengan benar melalui kegiatan praktik. Nanti kita akan melakukan praktik juga, ya, terkait hal tersebut. Kemudian berikutnya, melalui kegiatan pemaparan materi sekaligus mampu mendefinisikan pengertian dari cermin cekung dengan benar. Kemudian berikutnya melalui kegiatan praktik sekaligus mampu menjelaskan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung dengan benar. Kemudian diberikan sebuah benda pada jarak tertentu, pada jarak S. Nanti peserta didik mampu melukiskan dan menjelaskan sifat-sifat bayangan pada cermin cekung dengan benar melalui kegiatan praktik. Ini akan kegiatan yang akan kita jalani pada hari ini. Oke, silakan ya. Ini gambar apa ini? Oke, ada yang mau angkat tangan? Oke, Azhara silakan. Azhara silakan. Itu gambar apa, Azhara? Mikroskop. Oke. Kemudian di bawahnya apa itu? Coba yang ini. Kaca untuk menangkap cahaya. Jadi di dalam mikroskop ini kan ada, kalau kalian belajar biologi, ya kan, ada yang namanya kaca atau cermin untuk menangkap yang namanya cahaya. Jadi tujuan daripada alat ini dipasang adalah apa? Nah, kemudian seperti ini, oke, kemudian, yang disebut nama mikroskop yang mana terdapat cermin cekung untuk menunjukkan cahaya agar objek yang kita amati itu dapat terlihat dengan jelas. Oke. Nah, ini tadi. Oke. Nah, ini definisi daripada cermin cekung, ya. Jadi cermin cekung yang kita materi tadi itu apa? Nah, cermin cekung adalah cermin berbentuk bola, ya. Cermin berbentuk bola yang bagian dalamnya mengkilap. Kemudian disebut bagian depan gunanya untuk memantulkan cahaya. Jadi depan ini gunanya untuk memantulkan cahaya, ya. Nah, ini kan ada depannya mengkilap, belakangnya seperti apa ya? Seperti perak, ya. Nah, tidak ada memantulkan cahaya, tapi bagian depannya. Nah, sedangkan bagian yang tidak mengkilap atau gelap disebut bagian belakang, ini bagian gelap, ya. Nah, itu yang sebagai cermin. Kemudian cermin cekung bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar, ya. Jadi namanya itu konvergen atau mengumpulkan sinar. Oke. Untuk pembahasan di buku kalian itu ada di halaman ada di halaman 502, ya, 502 di buku kalian. Ini boleh juga mengacu kepada handphone kalian, ya. Nah, cermin cekung banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan, ya kan? Antara lain yang pertama reflektor atau pemantul pada lampu mobil, ya kan? Kemudian lampu senter, masuk pantulan dari sumber cahaya lampu tersebut diharapkan akan menjadi hasil sorot lampu yang sejajar. Kemudian yang kedua, mengumpulkan berkas sinar pada proyektor, ya. Proyektor yang ini itu dikumpulkan kemudian dipancarkan. Nah, itu, ya. Mikroskop juga, jadi mengumpulkan cahaya pada mikroskop tadi, kemudian dipantulkan ke mata kalian sehingga mata kalian mampu untuk melihat benda-benda yang sifatnya kecil di dalam mikroskop. Oke. Kemudian berikutnya mengumpulkan energi matahari pada alat pemanas, seperti misalnya orang mau memanaskan atau memasak di sebuah alat yang memanfaatkan sifat sinar matahari atau cahaya di panas matahari.
seperti itu. Nah, jadi bisa ya menggunakan tenaga matahari, ya kan? Alurnya. Nah, pada titik fokus tersebut, kalau bisa mencapai suhu yang sangat tinggi, seperti itu ya. Kalau bisa mencapai suhu yang sangat tinggi, oke, ya. Nah, kemudian berikutnya pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, jadi kita punya yang namanya 3 sinar istimewa untuk menggambarkan sifat bayangannya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, cermin dipantulkan melalui titik fokus. Jadi gambarnya seperti itu. Kalau saya boleh sampaikan di sini, ya kan? Ini kita punya garis sumbu utama, ini cerminnya lengkung, ini namanya titik nol atau sumbu utama, ya kan? Kemudian ini titik fokus, ini titik R atau titik M, bisa juga ada menyebutkan titik M atau titik N atau titik jari-jari kelengkungan cermin, di mana jarak ini sama dengan 2 kali daripada titik fokus. Jadi kalau ini ke sini, misalnya 10 cm, maka ini ke sini 20 cm, jadi 2 kali F. Nah, itu tadi sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui atau menuju titik fokus. Jadi sinar datang ke sini, dipantulkan ke cermin, maka melalui titik fokus. Itu yang pertama, sifat yang pertama. Sifat yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Kalau saya punya sama seperti ini lagi, fungsi yang kedua, ya kan, sumbu utama di titik fokusnya, di titik E atau 2F-nya atau M-nya, maka sinar yang menuju atau melalui titik fokus, ya, nah, jadi datangnya dari sini menuju titik fokus, kemudian sampai ke cermin dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, sinar datang melalui titik kelengkungan atau pusat kelengkungan cermin, R tadi atau R, bisa juga dipantulkan kembali. Nah, jadi kalau kita punya seperti ini F-nya, ini R-nya, maka sinar itu datang dari sini menuju cermin, kemudian sampai di cermin dipantulkan kembali. Nah, jadi 3 sinar ini nanti kita akan bahas untuk menentukan sifat bayangannya, ya, seperti itu. Oke, pembentukan dan sifat bayangan pada cermin cekung. Oke, nah, kemudian persamaan yang digunakan dalam menentukannya adalah hubungan antara benda, jarak, dan jarak bayangan, jarak benda, dan jarak fokus. Nah, ini rumus yang digunakan atau rumus Gauss yang digunakan untuk menentukan titiknya, yang menentukan jarak persamaannya. Jadi kita pakai rumus 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1/f. Nah, rumus ini dinamakan dengan rumus Gauss. Nah, jadi kita pakai yang ini saja. Boleh ini sampai sini, atau boleh seperti ini per 2,5 R atau 2 R. Itu sebenarnya setengah R itu sama 2 per R itu sama saja dengan 1 per R. Jadi biasanya kalau saya sendiri menggunakan rumusnya seperti ini. Oke, nah, keterangannya tidak beda. S satuannya cm, biasa per meter, boleh. S aksen itu namanya ini jarak bayangan, ya. Kemudian F itu jarak fokus, ya. Kemudian F itu jarak kelengkungan. Jadi satunya sama, meter atau cm. Oke, artinya jika jarak benda positif, benda di depan cermin atau benda nyata, jadi benda nyata itu sifatnya selalu terbalik, ya. Jadi nyata itu pasangannya selalu terbalik, dan maya itu pasangannya selalu tegak. Nah, maka ketika benda itu nyata, maka dia pasti akan terbalik, dan sifatnya adalah positif. Sedangkan negatif itu benda tertapak di belakang cermin dengan nama benda maya atau bendanya tegak. Jadi biasanya kalau pasangannya nyata pasti terbalik,
maya pasti tegak. Sisanya nanti mau diperkecil, mau diperbesar, tergantung daripada pembesaran bayangan kita bahas. Ya. Oke, nah itu positif bayangan depan cermin atau bayangan nyata, negatif bayangan real. Nah, kemudian pembesaran bayangannya nanti ada diperkecil atau diperbesar. Nah, kita pakai formula rumus M sama dengan H aksar, misalnya tinggi bayangannya ada, dibagi dengan H itu adalah tinggi benda, atau boleh juga negatif daripada S aksar atau jangka bayangan dibagi dengan jangka benda. Tapi ini ketentuannya dia adalah harga mutlak. Jadi, karena dia harga mutlak, walaupun dia bernilai minus, maka dia selalu positif. Oke. Oke, ya. Nah, ini pembesaran bayangan ya. Nah, ini yang M-nya tuh nanti ada 2 kali, 3 kali, setengah kali, nanti tergantung daripada perhitungannya. Oke. Nah, ini cepat saja. Nah, artinya M lebih besar daripada 0 sama bayangan tegak dan maya. Jika pembesarannya seperti itu, negatif M lebih kecil daripada 0, maka kembali ke nyata dan seterusnya, ya kan? Di handphone kalian juga ada, jadi bisa kalian jika benda berada di ruang satu antara 0, O dan F, O itu adalah ini, F ini adalah fokus. Jika di antara sini terdapat bendanya, maka bayangan yang dibentuk adalah maya tegak diperbesar dan letaknya di belakang sini. Oke, jika benda berada di titik F, sifat bayangannya benda yang berada di F adalah bayangan tak terhingga. Oke, jadi kalau di sini biasanya tak terhingga. Ya, tak terhingga berarti bisa jadi tidak tertangkap oleh layar, nggak ada bayangannya, namanya tak terhingga. Oke, karena berada di ruang 2, ini namanya ruang 1, ini namanya ruang 2, ini namanya ruang 3. Jadi antara O dan F ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Jika benda berada di ruang 2, sifat bayangan bentuk ada nyata terbalik dan sama besar, ini sama ukurannya. Kemudian jika benda berada di tempat di M, sifat bayangan benda berada nyata terbalik sama besar. Oke. Jika benda berada di ruang 3, lebih dari M atau berada di tempat 3, sifat bayangan maya tidak diperbesar. Oke, ya. Nah, letaknya di belakang sini. Contoh soal. Oke. Saya akan coba, ya, di handphone kalian juga ada, boleh dibuka. Saya akan coba tingginya 4 cm, ya. Tingginya 4 cm berada diam di depan cermin celup. Yang namanya tinggi kecoaknya 4 cm, tingginya 4 cm, jauh berada di depan cermin sejauh, berarti dia jauhnya adalah 2S-nya. Bendanya berada di S20, 20 cm depan cermin. Kemudian jari-jari teman-teman cermin 30 cm, berarti M-nya 30. Untuk mencari F, maka kita pakai rumus F sama dengan setengah daripada E. Maka setengah daripada 30 sama dengan 15, berarti titik fokusnya adalah 15. Nah, maka kita akan masukkan, ya. Yang pertama F-nya, jawabannya adalah 15 cm. Namanya F-nya. Kemudian yang kedua, kita ingin mencari jarak bayangan, maka kita pakai rumus yang ini, ya kan? Rumus yang ini tadi. Nah, maka kalau saya ingin mencari jarak bayangan, maka akan saya pakai rumus 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Maka nilainya adalah 1/S aksen, ininya tetap, ini loncat ke sana pindah jadi negatif. Nah, maka kita susun 1/S aksen sama dengan 1/F-nya 15 minus 1/20 jangan bendanya ya. Nah, maka 1/S aksen sama dengan, samakan penyebutnya 60 bagi ini, maka kali ini 4 kurang 3 ya.
maka 1 S-aksen sama dengan 1/60, iya kan? Nah, 1 S-aksen sama dengan 1/60. Tapi kita balik. Nah, S-aksennya berarti 60. Berarti kita balik. S-aksen 60/1 sama dengan 60 cm. Oke ya. Kemudian pembesaran bayangannya kita pakai harga mutlak daripada S-aksen dibagi. Tapi 60 dibagi 20 sama dengan 3, jadi 3 kali. Kalau tingginya tadi itu adalah 4 cm kali 3, berarti ketika dia bercermin, tingginya menjadi 12 cm. Oke, sifat bayangannya. Oke, kita akan gambarkan sifat bayangannya. Maka betul sifat bayangannya seperti itu. Oke, silakan lihat. Nah, di sini tadi, oke. Ini kita anggap jarak fokus, ini jarak R-nya. Fokusnya 15 cm, tapi dia 20. Anggaplah kita di sini letakkan. Ya di sini. Maka bendanya di sini. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Sinar yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang melalui titik pusat keuntungan cermin dipantulkan sampai sini terus ya. Nah, tapi yang pepotongannya lebih tepat adalah yang di sini. Ini yang kita pakai juga nggak apa-apa sebenarnya, ya kan? Nah, ini yang kita pakai. Maka bendanya di sini lebih besar daripada ini. Maka ini pasti terbalik karena dia sifatnya nyata. Maka nyata terbalik diperbesar. Oke, sampai di sini dulu. Silakan. Oke, itu untuk penjelasan daripada saya. Pengantar untuk kita melakukan sebuah praktikum nanti, ya kan? Oke. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalian sudah berada di kelompok kalian, maka sudah semua kan? Sudah berada di kelompoknya masing-masing, sudah saya bagikan di waktu sebelumnya, sehingga kalian langsung mengerjakan sebuah praktikum dan mendiskusikan. Oke. Saya menyediakan di sini ada LKPD. Boleh kalian ambil LKPD-nya terlebih dahulu, satu orang. Silakan. Satu orang masing-masing daripada kelompoknya. Oke, sudah. Oke, ya. Satu orang daripada kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, di situ ada LKPD. Saya tampilkan LKPD yang saya sudah sama dengan itu ya, LKPD-nya. Oke, sebelum kita menunggu LKPD yang saya masuk tampil, maka silakan kalian lihat di LKPD kalian. Situ diberikan rumusan masalah peserta didik mampu menyelidiki sifat bayangan pada cermin cekung, ya kan? Jadi kalian akan mengerjakan sebuah proyek, ya, yang mana di situ tujuannya adalah rumus yang kita kenal dengan rumus Gauss ini tadi, apakah betul setelah kalian uji dengan menggunakan peralatan ini nanti. Nah, di situ alat bahannya adalah ada yang namanya meja optik, ya kan? Kemudian dudukan cermin, ini dudukan cermin. Kemudian layar, ini namanya layar, ya kan? Kemudian lilin, saya sediakan sudah lilin di sini. Kemudian korek api, saya sediakan korek api. Kemudian laptop, kalian sudah ada laptop masing-masing. Nanti kita akan menghubungkannya dengan menggunakan aplikasi pad. Virtual simulation, ya kan? Untuk fisika nanti boleh kalian lihat di sini, ya kan? Klik ketika kalian masuk pad, nanti klik yang physics, centang yang light radiation, kemudian pilih yang geometrics optics.
maka nanti akan muncul. Nah, sebelum saya masuk ke ini, kalian uji dengan menggunakan itu, ya. Ketika kalian sudah menemukan hasilnya, nanti kalian memprediksikan di sana, biar KPD kalian ada. Nah, kita tunggu ini buka dulu. Oke, klik mirror. Nah, maka akan ada. Nah, nanti kalian akan geser-geser. Kalau di titik mana, nanti akan kalian temukan. Nah, ya, boleh kali ini bisa diganti pensil, ganti dengan penguin, kemudian dengan arrow. Nah, boleh ya. Kalian geser-geser. Nanti uji berdasarkan LKPD yang sudah saya bagikan. Oke. Kita kembali ke LKPD. Oke ya. Nah, silakan perwakilan kelompoknya untuk mengambil peralatannya masing-masing. Oke. Ini satu, ini dua, kita ambil. Kemudian sebentar lilinnya saya buka dulu. Ini satu. Ini satu. Kemudian cerminnya satu. Yang pecah, ya bawa ke kolomnya sama kue kali. Ya nanti cerminnya jadi. Oke sebentar. Oke. Ambil satu. Ambil satu. Layar satu. Oke. Ya, oke. Saya akan demonstrasikan sebentar terkait tentang satu. Sebelum kalian mengerjakan, saya akan demonstrasikan ini dulu. Kita punya lilin, ya, punya lilin. Saya pinjam Budi. Nanti Budi mah boleh lihat yang Budinya cuma ada satu. Kalian oke, saya akan demonstrasikan sebentar sebelum kalian mengerjakan mengambil datanya. Oke. Ada dudukan cermin. Oke, kalian pasang. Titik nolnya di mana? Titik nolnya adalah di ujung sini. Jadi sumbu utama titik nolnya di sini, maka titik nolnya di sini. Di sini ada seperti garis ya, penggaris. Itu ada 0, 1, 2, 3 sampai ujung 50. Kemudian boleh nyambung lagi dari 0 sampai 100. Jadi panjang ini adalah 1 meter. Ya, foto itu 1 meter panjangnya. Kemudian ini taruh di sini. Ya. Kemudian lilinnya kita nyalakan. Boleh juga di bawah sini, boleh juga nggak apa-apa, nyalakan aja. Kita taruh di mejanya, meja ini. Sorry. Boleh pakai di lepas ini nggak apa-apa juga. Nah. Oke. Ya. Sorry ya. Oke ya. Nah, ada layar di sini. Letakkan boleh kayak gini, yang penting tertangkap. Ya. Kemudian saya punya cermin di sini. Silakan lihat data kalian. Saya punya cermin seperti ini. Layar. Sebentar saya layarnya. Sebentar saya pakai untuk ini dulu. Saya punya cermin, ya. Kemudian sorotkan di sini. Misalnya letakkan sesuai data kalian di mana, misalnya di 5 cm, di 10 cm. Lihat ininya. Di sini ada yang namanya panah. Ya, panah ini menunjukkan letak sentimeternya itu di mana, oke? Nah, kemudian kalian sorotkan
Kalau mau pakai ini bisa juga sebenarnya ditempel di sini, cuma karena kita nggak ada karet, lebih enaknya kalian sorotkan aja ke sini. Misalnya letak cerminnya di 0 kan, maka ini kan sudah di 0. Nah, maka ini yang kalian geser adalah ininya. Nah, maka akan tertangkap. Misalnya di sini akan tertangkap. Nah, sifat bayangannya akan tertangkap nanti. Ya. Yang kalian ubah-ubah adalah itu, ya. Nah, maka akan tertangkapnya. Maka akan tertangkap, ya. Maka akan tertangkap di layar, ya. Bayangannya ada nyata, terbalik, diperbesar. Oke. Jadi seperti itu, ini bisa kalian geser-geser dan ini boleh kalian geser-geser juga sesuai dengan data yang ada di LKPD. Oke. Silakan. Saya beri waktu 25 menit untuk mengerjakan dari sekarang. Kalau terlalu terang, boleh dimatikan lampunya. Tapi jadi begini, 5 cm berarti nanti kamu letakkan di sini. Nah, jadi kamu cerminnya di apa? Cerminnya di sorotkan seperti ini. Jadi kan bentuknya di 5 cm. Bentuknya di 5 cm. Ini di sampai terlihat bayangan yang paling jelas sesuai dengan di LKPD. Silakan. Oke. Oke, silakan. Udah ya, Ustaz. Ya. Oke, silakan. Sambil LKPD-nya sambil dikerjakan, sambil dituliskan. Rumusan masalahnya sambil diselesaikan, dan dibagi-bagi dengan temannya. Oke. Saya beri waktu kalian untuk mengerjakannya 25 menit, ya. Oke, nanti sampai ke angka 4. Oke, nah. Oke, ya. Oke. Daniel dibantu temannya. Sampai dibantu juga. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3. Oke. Nah, itu berarti dia tidak fokus. Itu berapa senti? 10. Ada bayangannya yang bentuk atau tidak? Oke, sambil dikerjakan LKPD-nya sambil dikerjakan bagi teman-temannya dibagi. Kemudian simulasi pad-nya juga sambil dikerjakan, ya. Maka laptopnya dibuka sesuai dengan panduan yang saya sampaikan tadi, ya. Ya. Nah, seperti yang panduan yang sudah saya sampaikan tadi, silakan. Di pad-nya dibuka juga sambil kalian kerjakan. LKPD setelah kalian dapat menemukan ini, silakan dibuka.
Coba lihatnya, saya mau cek gimana Daniel? Bisa Daniel? Bisa. Coba arahkan gimana? Arahkan Daniel. Itu di laptopnya gimana? Cara kamu menemukannya? Apa yang kamu geser? Ini radiusnya. Ya, oke. Sama diameternya. Oke. Yang paling kecil. Oke, ya. Oke, ya. Tadi itu dari 180 ke 150. Ya. Kemudian yang di sininya diameternya dari 80 ke 60. Ya, oke, ya, betul. Ini sudah juga? Sudah? Oke, sudah digeser ya? Sudah. Oke. Oke. Gimana? Bisa? Ya, oke. Nah, saya ininya berarti tadi ya. Oke, silakan. Di laptopnya saya mau lihat pekerjaan di laptopnya sudah juga. Oke, gimana? Tunjukkan ke saya gimana? Tadi apa yang digeser? Oke. Yang digeser, oke. Oke, kalau banyak yang sudah selesai, saya batasi saja ya waktunya menjadi mungkin 15 menit saja untuk menyelesaikan semuanya. Baru nanti kita akan presentasi. Waktu yang 25 menit saya kurangi jadi 15 menit biar kita lebih efisien untuk ininya. Karena datanya sudah lumayan bisa semua untuk mengerjakan datanya. Oke. Apa yang bisa mengatur ini? Ini caranya? Oke, ini di sini. Sini. Ini di sini. Caranya di sini. Oke. Di sini mana? Oke. Nah, ada bayar? Ada bayar berarti sama? Yang sama nggak? 15. Ketangkap di cermin ya. Jadi di situ ketangkap di cermin. Oke. Sampai sampai sini. Coba taruh di dunia. Jadi dokter pakai ini. Bisa ya? Oke, berarti bisa semua. Pintar semua ya? Oke. Ya, waktu praktikumnya saya batasi 10 menit lagi. Silakan diselesaikan. KPD juga. Ya. Saya batasi 10 menit lagi. Kita masih punya waktu 10 menit lagi untuk menyelesaikan praktikum kalian. Baru nanti setelah itu kita presentasi. Ada hadiah menarik buat kalian bagi yang skornya terbaik tadi ya. Oke.
Oke, gimana Cika untuk simulasi ini? Bisa? Oke, sini. Coba kita lihat. Gimana ini? Apa yang diubah? Oke, coba geser. Apa yang diubah? Oke. Bagus. Ini bisa diubah Mas? Iya. Kalau di bawah mundur bisa? Sama besar gitu ya? Oke. Itu bisa ya? Oke, ya. Terima kasih. Oke, waktunya 5 menit lagi untuk praktikum. Saya lihat kerjaan kalian rata-rata sudah semua, jadi bisa kan saya lanjutkan nanti dengan praktikum yang lainnya ya di pertemuan selanjutnya di semester depan ya. Ya, bagi yang sudah selesai praktikumnya boleh LKPD-nya sambil dijawab, diselesaikan. Ya, mulai dari merumuskan masalahnya boleh dilihat lagi, dicek di sini kalau masalah. Oke, ya sudah selesai LKPD-nya diselesaikan. Kemudian bagaimana merumuskan masalah, menentukan hipotesisnya bagaimana, ya kan? Ya. Ini masih 5 menit menyelesaikan semuanya. Baru setelah itu kita akan presentasi selama mungkin kurang lebih 20 menit ya. Ada 3 kelompok, mungkin 5 kelompok cukup 5 menit, satu kelompok 5 menit. Kemudian nanti kita akan bahas selama 5 menit dan pembahasan saya. Lalu setelah itu nanti kita akan masuk tes evaluasi ya, pembelajaran kita.
waktu menyelesaikannya masih saya tambah mungkin untuk menyelesaikan LKPD-nya menjadi 5 menit lagi karena mungkin jadi lebih habis untuk LKPD. Jadi saya panjang karena saya lihat ada beberapa yang belum selesai LKPD-nya, boleh diselesaikan dulu. Oke, sudah menyelesaikan. Oke, ya, waktunya sudah habis. Kita akan diskusikan pada setiap kelompok, ya. Kita akan diskusikan pada setiap kelompok. Kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok Azhar siap? Oke, sebentar saya akan buka dulu. Kelompok Azhar, siapa yang mau presentasi? Torik? Ya, boleh Torik sebagai ketua kelompoknya. Oke, silakan presentasikan sambil berdiri juga boleh. Bapak-bapak sambil berdiri. Oke, yang kita mulai dari rumusan hipotesis yang D. Silakan dibacakan Torik hasil diskusi kalian, praktikum kalian. Hasil diskusi kami rumusan hipotesis. Oke. 1/S tambah 1 per sama dengan 1/F digunakan untuk menentukan jarak benda, jarak bayangan, dan jarak titik fokus. Oke, bagus. Lanjut. Variabel eksperimen, variabel manipulasi, jarak benda, definisi operasional, variabel manipulasi, jarak benda dari titik pusat cermin. Oke, ya. Lanjut. Variabel respon, jarak bayangan, definisi operasional, variabel respon, jarak bayangan benda dibentuk oleh cermin, cekung, dan titik pusat. Oke, lanjut. Variabel kontrol, jarak titik fokus, definisi operasional, variabel kontrol, jarak titik bayangan di mana bayangan berada di keadaan yang jelas. Prosedur percobaan. Langsung ke data G, silakan. Data pengamatan. Data hasil pengamatan. Oke.
jarak benda 5 cm, jarak bayangan 10 cm. Oke. Bayangan yang terbentuk nyata terbalik dan diperbesar, bayangan tertangkap di layar. Oke. Yang kedua, jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 10 cm. Nyata terbalik dan sama besar, bayangan tertangkap di dalam cermin. Oke, lanjut. Yang ketiga, 15 cm, jarak bayangan 7,5 cm. Bayangan yang terbentuk nyata terbalik dan diperkecil, bayangan tertangkap di dalam cermin. Oke, analisis data sama. Analisis data, jarak benda berpengaruh terhadap jarak bayangan karena bayangan yang terbentuk pada cermin cukup memiliki persamaan rumus. Terus lanjut. Sifat bayangan jika benda diletakkan di titik fokus dan di titik pusat kelengkungan cermin. Benda di titik fokus, bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Benda di titik pusat, bayangan nyata terbalik sama besar. Ini Menguji prediksi. masih lanjut. Sifat bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Posisi benda di pusat kelengkungan cermin. Sifat bayangan nyata terbalik dan sama besar. Oke, lanjut. Terus Bandingkan data hasil percobaan, ya hasilnya sesuai prediksi. oke. Kemudian bandingkan apakah hasilnya sesuai. Jika benda diletakkan di titik fokus, maka bayangan nyata terbalik diperbesar. Oke. Dua, di titik pusat kelengkungan, maka bayangan nyata terbalik dan sama besar. Kesimpulan umum, adanya hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Oke. Penerapan, Oke, bandingkan prediksi tadi saya mau lihat berdasarkan ini Torik bisa maju ke depan apa yang digeser atau kelompoknya yang lain siapa yang mau bisa bantu Torik? Boleh? Apa yang bisa digeser yang ini? Biar teman-temannya lihat. Apa yang digeser? Ada yang digeser? Siapa bisa? Kelompok yang lain? Enggak, dari kelompok ini tadi. Dari kelompok si Torik. Boleh sambil dibacakan juga boleh apa yang ya sambil diperhatikan teman-teman yang lain. Nah ini apa? Sama besar atau lebih kecil? Ini sama besar. Oke, ya lanjut. Kalau misalnya Di titik fokus berarti lebih lebih besar. Oke. Nah, jadi teman-temannya perhatikan seperti itu ya. Nah, itu. Jadi ketika dia di titik fokus berarti dia sama Besar. di titik ya. Kalau Dia misalnya besar, kalau di titik R-nya berarti sama besar. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan paparan materinya apa presentasinya. Penerapan gimana? penerapan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan dan jarak fokus. Ya, terus. Memiliki hubungan dalam menentukan besarnya jarak bayangan. Ya, oke. Terus penerapannya? Langsung ke B. Ya, boleh. Oke. Sifat nyata terbalik dan sama besar. Oke. Karena N S per S1 per S Ya. sama dengan 10 cm per 10 cm sama dengan 1 kali. Karena perbesarannya 1 kali maka sifatnya sama besar. Oke, terima kasih. Sudah selesai? Cukup? Oke, terima kasih. Buat tepuk tangan. Ya, ada lagi kelompok yang lain sudah siap untuk presentasikan. Kelompoknya Daniel siap? Insya Allah. Oke, silakan kelompok Daniel. Boleh mempresentasikan hasilnya bagaimana? Siapa yang mau mempresentasikan? Daniel sendiri atau Haisa atau yang lain? Haisa, boleh? Oke. Ya, dibacakan hasilnya biar teman-temannya tahu. Boleh sambil berdiri juga boleh, biar lebih jelas teman-teman. Rumus hipotetis 1 per S tambah 1 per S sama dengan 1 per F
digunakan untuk menentukan hubungan antara jarak benda S, jarak bayangan S, dan jarak titik fokus. Oke. Identifikasi variabel. Variabel manipulasi jarak benda. Jarak benda. Definisi operasional. Jarak sebuah benda dari titik pusat cermin. Variabel respon jarak bayangan S. Definisi operasional. Jarak bayang adalah jarak bayang benda yang dibentuk oleh cermin cengkung dari titik pusat cermin. Variabel kontrol. Jarak titik fokus. Definisi operasional jarak titik fokus adalah jarak titik bayangan di mana bayangan berada pada keadaan paling jelas. Lanjut terus. Jarak benda 50 cm, 5 cm, jarak bayangannya 10 cm. Bayangan terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan tertangkap di layar. Sedangkan jarak 10 cm dengan jarak bayangannya 10 cm nyata, terbalik, dan sama besar. Bayangan tertangkap di dalam cermin. Oke, terus. Jarak benda 15 cm, jarak bayangannya 7,5 cm, Oke. nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan tertangkap di dalam cermin. Oke, ya, terus. Analisa dasar. Jarak berpengaruh terhadap jarak bayangan. Hal ini dikarenakan bayangan yang terbentuk pada cermin cengkung memenuhi persamaan rumus 1 per S tambah 1 per S sama dengan 1 per F. Oh ya. Terus, lanjut. Prediksi. Sifat bayangan benda jika benda diletakkan di titik fokus cermin cengkung 5 cm, maka bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan tertangkap di layar. Sedangkan sifat bayangan benda jika diletakkan di titik pusat kelengkungan cermin 10 cm, maka bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Bayangan tertangkap di dalam cermin. Oke. Terus. Posisi benda titik fokus. Sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan tertangkap di layar. Oke. Terus. Benda di pusat kelengkungan cermin nyata, terbalik, dan sama besar. Bayangan tertangkap dalam cermin. Oke. Jadi hasil dari praktikum sesuai dengan prediksi. Berdasarkan hasil uji dengan PHET Virtual simulasi. virtual simulasi, hasil juga berkesesuaian dengan praktikum sebenarnya, bahwa jika benda diletakkan di titik fokus maka bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, boleh kita bantu aja untuk menjelaskan ke teman-temannya. Atau mungkin yang bantunya lain, silakan teman-temannya sekelompoknya, atau mungkin Daniel, mungkin Naila, siapa? Silakan. Kalau Hansen juga boleh jelaskan juga Pak. Berdasarkan virtual simulation yang kalian pengalaman tadi bagaimana? Bagaimana ininya? Kalau digeser-geser, apa yang bisa digeser dari ini? Oke, gimana? Apa yang bisa digeser? Ya, oke, silakan. Ya, jelaskan ke teman-temannya gimana? Ditaruh di titik fokus, jadi hasilnya menjadi lebih besar. oke, ya. Setelah itu ketika diletakkan di titik ini 2R di titik titik fokus, maka kalau titik ininya gimana? Kalau jadi posisi titik pusat, Kelengkungan. Nah, berarti dia menjadi sama besar. Oke. Jadi terbukti ya hasil tadi. Oke, lanjutkan. Haitsa silakan. Di situ aja enggak apa-apa. Silakan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cengkung. Besarnya jarak benda akan berpengaruh pada jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin cengkung. Dirumuskan 1S 1 banding 1 per S tambah 1 per S sama dengan 1F. Oke. Lanjut. Benar Pak. Jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus yang terdapat pada cermin cengkung memiliki hubungan dalam
menentukan besarnya jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung oleh suatu benda dengan jarak tertentu di depan cermin sehingga dapat ditentukan sifat bayangnya. Oke, terus Diketahui S sama dengan 10 cm, F sama dengan 5 cm. Ditanya A titik S sama dengan titik-titik. B sifatnya bayangan. Jawab 1 per S tambah 1 per S sama dengan 1 per F. 1 per S sama dengan 1 per F kurang 1 per S. 1 per S sama dengan 1 per 5 cm kurang 1 per 10 cm. oke, terus 1 S sama dengan 2 kurang 1 per 10 cm. oke, terus 1 S sama dengan 1 per 10 cm. S sama dengan 10 cm. oke, berarti jawabannya 10 cm. Meter. Oke, lanjut. Selesai? Selesai. Sifatnya nyata terbalik dan berubah. Alasannya karena besar bayangan selesai. Oke, ya, terima kasih. Ada tanggapan dari kamu baik? Sama semua? Sama. Sama ya, ada sama ya. Oke, lanjutkan terakhir kelompoknya Cika. Cika atau siapa yang bisa jelaskan? Oke, ya. Silakan kelompok yang lain perhatikan penjelasan dari kelompoknya Cika, kelompok 3. Ya. Dari rumusan hipotesis. Silakan. Rumusan hipotesisnya untuk menentukan hubungan antara jarak benda S, jarak bayangan S sama dan jarak titik fokus F menggunakan rumus prediksi 1 per S sama 1 per Aksen. aksen sama dengan 1 Di per S. pembesar suaranya. Variabel manipulasi jarak benda S. Definisi operasionalnya jarak sebuah benda dari titik pusat cermin. Oke. Variabel respon jarak bayangan S aksen. Definisi operasionalnya jarak bayangan benda yang dibentuk oleh cembung-cembung dari titik pusat cermin. Variabel kontrol jarak titik fokus F. Definisi operasional jarak titik bayangan di mana bayangan berada pada keadaan paling jelas. Pada hasil pengamatan dapat diketahui jarak benda 5 cm, jarak bayangannya 10 cm, bayangan yang terbentuk nyata, terbalik dan diperbesar. Bayangan tertangkap di layar. Jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 10 cm, bayangan yang terbentuk nyata, terbalik dan sama besar. Bayangan tertangkap di dalam cermin. Jarak benda 15 cm dan jarak bayangan 7,5 cm. Bayangan yang terbentuk nyata, terbalik dan diperkecil. Bayangan tertangkap di dalam cermin. Oke, terus Apakah jarak benda berpengaruh terhadap jarak bayangan? Jawabannya ya. Dikarenakan bayangan yang terbentuk pada cermin cembung memenuhi persamaan rumus 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per S. oke, terus Lalu bagaimana sifat bayangan jika benda diletakkan di titik fokus dan di titik pusat kelengkungan cermin? oke, S sama dengan 5 cm, maka bayangan akan bersifat nyata, terbalik dan diperbesar. Oke, Bayangan tertangkap di layar. oke, Jika S sama dengan 10 cm, maka bayangan akan bersifat nyata, terbalik dan sama besar. Oke, Bayangan tertangkap di dalam cermin. oke. Lanjut. Lalu menguji prediksi posisi benda di titik fokus, sifat bayangan nyata, terbalik dan diperbesar. Oke, terus Bayangan tertangkap di layar. Yang kedua, benda di pusat kelengkungan cermin, sifat bayangannya nyata, terbalik dan sama besar. Bayangan tertangkap di dalam cermin. oke, terus Pada aplikasi virtual simulasi, kami mendapatkan hasilnya juga berkesesuaian dengan praktikum sebenarnya. oke, boleh disimulasikan di depan. Kita teman-teman, silakan. Tentang kali ini bagaimana? Apa yang kamu silakan? Silakan teman-teman yang lain diperhatikan. Penjelasan Cika di depan. Jika jarak bendanya di titik fokus, Oke, maka hasilnya diperbesar. oke, terus Jadi jika hasilnya sejajar, maka bayangannya akan sama besar. ya, itu di titik R ya, titik kelengkungan.
cermin ya. Oke, ya terima kasih. Silakan dilanjutkan presentasinya. Kesimpulan yang kami dapat, terdapat hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Bersamanya jarak benda akan berpengaruh pada jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Oke, terus? Dirumuskan 1/S plus 1/S pangkat 1 sama dengan 1/S. Penerapan, apakah hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus? Pada cermin cekung terdapat jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus yang memiliki hubungan dalam menentukan besarannya. Jarak bayangan dibentuk oleh cermin cekung oleh suatu benda dengan jarak tertentu di depan cermin sehingga dapat ditentukan sifat bayangannya. Oke, ya. Terus? Sebuah nyala lilin terletak 10 cm di depan cermin cekung dengan jarak dan fokus 5 cm. Berapakah jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung dan bagaimana sifat bayangannya? Diketahui S sama dengan 10 cm, F sama dengan 5 cm. Ditanya AS sama dengan berapa? Dan sifat bayangan. Jawabannya 1/S plus 1/S sama dengan 1/F. 1/S sama dengan 1/F dikurang 1/S. 1/S sama dengan 1/5 cm min 1/10 cm. 1/S sama dengan 2 min 1 dibagi 10 cm. 1/S sama dengan 1/10 cm. S sama dengan 10 cm. Sifatnya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Alasannya karena besar bayangan dapat dihitung dengan rumus M sama dengan S/S. M sama dengan 10 cm per 10 cm sama dengan 1 kali. Karena perbesaran bayangan 1 kali, maka sifat bayangannya adalah sama besar. Oke. Ada lagi? Cukup? Sudah habis ya? Oke. Beri tepuk tangan ke teman. Ada? Sama semua? Oke, sama semua ya. Oke. Mari kita coba koreksikan hasil daripada diskusi kalian tadi. Apakah jawaban kalian itu tepat? Oke, sebentar. Saya akan kembali ke permasalahan kita, yaitu menentukan rumusan hipotesis ya. Menentukan rumusan hipotesis. Buatlah sebuah hipotesis untuk menjawab pertanyaan rumusan di atas ya, bagaimana? Oke. Nah, jawabannya mari kita bahas ya. Jawabannya adalah ya, betul ya. Berdasarkan jawaban kalian tadi, digunakan rumus Gauss tersebut digunakan untuk menentukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak titik fokus. Kemudian yang berikutnya menentukan identifikasi variabel. Yang pertama manipulasi, yaitu jarak, jadi yang kali ubah menjaga jarak. Kemudian definisi operasional variabelnya, artinya jarak itu adalah sebuah benda, jarak sebuah benda dari titik pusat cermin, ya. Kemudian variabel responnya adalah jarak bayangan atau S, kemudian jarak bayangan atau S maksud adalah jarak bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung dari titik pusat cermin. Ya, jarak kemudian variabel kontrolnya adalah jarak titik fokus. Definisi operasional variabelnya adalah jarak titik fokus adalah jarak titik bayangan di mana bayangan berada pada keadaan paling jelas. Ya. Nah, kita cek apakah hasil kalian ini betul. Oke, ternyata betul ya. Betul semua. 5 cm jarak bayangannya 10, maka bayangan nyata kembali lebih besar. Bayangan tertangkap di layar. Oke, betul semua ya. Kemudian jarak benda 10, jarak bayangan 10, maka nyata kembali sama besar. Bayangan tertangkap di dalam cermin. Kemudian yang ketiga 15 cm, 7,5 cm, bayangannya nyata terbalik diperkecil ya. Bayangan tertangkap di dalam cermin. Kemudian kita lihat
Berdasarkan analisis tersebut, apakah sudah berpengaruh terhadap jam bayangan dan benda? Ya, jawabannya adalah berpengaruh ya. Daripada rumus itu, maka jarak benda dipengaruhi oleh jarak bayangan dipengaruhi oleh jarak benda. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Prediksi kalian apakah sesuai dengan prediksinya? Oke, ternyata betul ya. Sifat bayangan benda, jika benda diletakkan di titik fokus cermin cukup 5 cm, maka bayangan akan bersifat nyata kembali diperbesar ya. Kemudian sedangkan ketika dikasih 10 cm, maka bayangan bersifat nyata kembali dan sama besar. Kemudian ketika diuji prediksi, maka hasilnya juga akan sama. Ya, jadi jawaban yang ini tadi adalah karena nilai F-nya adalah 50, maka ini berada di titik fokus ya, atau 5 cm, dan ini berada di titik 2R, maka jawaban yang ini serupa dengan prediksi ini tadi ya. Oke, jadi jawaban kalian juga betul, saya lihat tadi dari diskusi kalian. Kemudian berdasarkan virtual simulation, ya apakah betul? Kita coba lihat. Nah, jadi kalau melihat di sini, nah kita letakkan di titik F-nya, maka betul jawabannya selalu sama besar. Ketika jawabannya kita letakkan di titik benda yang diletakkan di titik R atau kelengkungan cermin, maka hasilnya menjadi sama besar. Berarti prediksi kalian juga terbukti. Oke, lanjutkan. Nah, bagaimana jika kesimpulannya apa? Dapat disimpulkan berarti dia punya hubungan ya antara jarak bayangan dan jam benda dalam menentukan sifat yang dibentuk oleh cermin. Jam benda, jarak bayangan dan jarak fokus yang terdapat pada cermin cekung memiliki hubungan dalam menentukan besarnya jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung oleh suatu benda dengan jarak tertentu di depan cermin sehingga dapat ditentukan sifat bayangan. Oke, kita cek penerapan pada kalian. Nah, ini tadi ya, betul jawabannya 10 cm. S-nya sama dengan 10, F-nya 5 cm, maka S aksen sama dengan 10 F min 10 S. 10 S aksen sama dengan 1/5 dikurang 1/10. Kita samakan penyebutnya, maka hasilnya adalah 1/10. S aksen sama dengan 10 cm. Oke, nah sifat bayangannya adalah nyata kembali sama besar, karena M-nya kebesaran bayangannya adalah 1 kali, berarti nilainya adalah sama. Oke, dari pembelajaran pada hari ini, apa kira-kira yang dapat kita simpulkan? Farid, mana apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini? Silakan. Pendapat ulun, kita tahu bagaimana bayangan, bantulan bayangan pada cermin cekung. Oke, silakan yang lain. Jika mungkin apa yang bisa kita tangkap pada pembelajaran pada hari ini? Oke, boleh, silakan. Menggunakan rumus prediksi untuk menentukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak titik fokus. Oke, bagus. Kita dapat menentukan rumus prediksi dari jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus. Oke, mungkin Daniel, terakhir pendapat kelompok Daniel. Apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada hari ini? Kita dapat mengenal sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Oke, kita dapat mengenal sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya punya hadiah tes untuk kalian. Jadi ada oleh-oleh untuk kalian kerjakan juga pada hari ini. Silakan mungkin Daniel sebagai ketua kelas membagikan ketua kelas ya, silakan membagikan lembar ini ke teman-temannya. Silakan kerjakan dalam waktu 10 menit. Silakan.
sendiri-sendiri. Ya. Hadiahnya. Jajakan di kertas lembar, boleh kertas. Oh ini kan? Atau dijajakan di situ dong. Ya boleh jajakan di situ langsung, nggak apa-apa. Silakan jajakan di belakangnya, ya. Belakangnya itu ada. Jajakan dalam waktu 10 menit.
waktunya 5 menit lagi untuk menyelesaikan soal-soalnya. Apakah ada yang sudah? Oh, ada yang sudah ya? Yang belum juga? Atau susah soalnya? Mudah ya? Mudah sekali. Ya, sangat mudah ya. Karena kalian sudah belajar tadi, ya, maka sangat mudah untuk menyelesaikan soalnya. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Dipercepat penyelesaiannya. Oke, 1 menit lagi. Waktunya sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan, dikumpulkan mulai pelajaran dari kamu saja, titip ke depan. Ya, kalau pulang dari kampusnya boleh titip ke depan untuk dikumpulkan. Sekaligus setelah ini kita akan merangkum semua pelajaran ini. Oke, ya. Terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Oke. Hari ini sudah banyak belajar banyak sekali tentang yang namanya pemantauan cahaya pada cermin cukup.
untuk belajar fisika di kesempatan selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan belajar terkait tentang pemakaian cahaya pada cermin semu. Jadi silakan belajar terlebih dahulu di rumah. Maka kita akan berjumpa kembali di kesempatan selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sebelum saya lagi, saya punya hadiah untuk kalian. Karena nilainya hampir sama semua, maka akan saya bagikan kepada semuanya sama. Oke, silakan dari Daniel dulu, silakan. Daniel ada berapa orang maunya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, duduk tangan kepada Daniel. Oke. Waktu Cika, berapa? Silakan berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, silakan tangan. 4, 5. Oke, begitu